keluar ngapa melototin gue semua? Gue minum ya belum ini, napas masih rongosan. Kasih mic gue aja. Terus ya. Salah sutuyuf. Ada 3 tamu yang kagak pakai janjian, yang kagak pakai diundang, tanpa dibilangin ini tamu pasti datang tanpa terkecuali. Yang pertama apa? Ar-rizku, yaitu rezeki. Kita yang namanya manusia, kiai-kiai kita sering ngapain di sini? Melalui ayat-ayat Allah dan melalui sabda baginda Nabi besar Muhammad. Jangan takut kagak punya rezeki. Semuanya ada rezekinya. Mau bocah, mau yang tua, mau aki-aki, mau nenek-nenek, semua itu ada rezekinya. Jadi jangan takut gak punya rezeki. Bahkan hewan dan tumbuhan ada rezekinya, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan model kita bang, model manusia. Cecok tahu cecok orang sini? Bahasa Indonesianya cicak. Cecok yang kagak punya sayap, itu dia nongkrong nempel di tembok. Yang punya sayap deketin nyamuk. Tahu-tahu tuh cecok lagi mangap aja. Pemakan emang rezekinya cecok. Paham ini kira-kira bang? Ya, saya singkat aja lah. Jangan takut nggak punya rezeki. Terus terkadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di otak kita ini terpatri kalau bilang rezeki kan kadang-kadang model kayak kita pikirannya rezeki itu duit aja duit, bener nggak? Udah rezeki kan banyak. Ini bisa datang acara nujuari, masya Allah rezeki luar biasa. Habis itu sahwan, terus datang kemari dalam acara nuju hari, ketemu guru-guru kita, ketemu kiai-kiai kita. Belum tadi kita baca Yasin, masya Allah. Di masjid kita tadi baca Yasin 3 kali balikan. Di sini baca Yasin lagi. Kemudian zikir, tahlil dan tahmid dan sebagainya. Masya Allah, ini rezeki yang luar biasa. Bener gak? Belum tentu kita di rumah jam segini. Ada model kita jam segini, dia jadi MC dewek-dewek. Ya, kemudian dia baca Yasin sendiri, dia baca tahlil sendiri, ya, dia ceramah sendiri, dia sambutan sendiri, dia doa sendiri. Paling kata bininya, laki gue udah lama begitu. Ini bersyukur dengan hadir kemari kita bisa baca Yasin, dikatakan berbuat jahat, masya Allah, pahalanya gede banget lah. Ini andai kata ada orang kaya di sini ngomong begini, barang siapa yang datang tahlilan ke rumah orang tuanya Bang Syihabuddin atau Bang Solah, 1 orang dikasih 3,5 juta penuh ini. Tahlil jam 8, kalau jam 3 sore udah berbaris. Karena bayangannya 3 juta. Padahal yang kita dapat pahalanya luar biasa. Kiai kita sering ngapain? Yasin aja kita baca. Ya Allah, baca ayat Quran 1 huruf dibalas oleh Allah 10 kebajikan. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Tadi kita baca Yasin, ayatnya dari 1 sampai dengan 83 ayat dikali 1 huruf 10. Masya Allah, kebanjiran pahala kita. Amin ya Rabbal alamin. Tuh, niatin pahalanya sampai kita niatin buat almarhumah, buat bapak kita, nyak kita yang udah pada kagak ada, girang ini. Dan kita yang hidup insya Allah nih yang baca, mudah-mudahan kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah rezeki, jangan berpikir duit doang. Kuping kita bisa dengar kagak budek itu rezeki. Bener gak? Hidung kita masih bisa nyium bebauan wangi-wangian, itu rezeki luar biasa. Maaf, kita kentut dia rezeki biasa, luar biasa itu, bener gak? Berapa banyak orang kagak bisa kentut tapi operasi. Tapi bicara masalah kentut ya jangan sembarangan. Karena kentut modelnya macam-macam ya. Ada yang timbang itu nggak begitu bau. Tapi kalau baunya luar biasa itu. Bilangan bicara masalah rezeki, jangan cari bilangan nominalnya, tapi berkahnya tuh kayak kita nyampein. Yang penting berkahnya. Punya deposit di bank kita 760 juta, kontrakan banyak, bini cakep, anak soleha, jodoh nggak begitu?
Ngerti orang sini jonjon ya? Enak nggak begitu? Berkah nggak itu? Enak. Ketimbang duit di dompet segoceng-gocengnya bang, hilang lagi, nggak boleh bangsa itu. Cari berkahnya. Jangan takut nggak punya rezeki. Kalau apa udah berkah enak, masya Allah, punya bini solehah, cakep, berkah, kagak ngelawan sama laki. Ada nggak bini yang suka ngelawan sama laki? Banyak, baru melotot, baru tulak pinggang. Kalau ngomong, teng lu mau manteng, padahal lakinya. Punya suami berkah, ganteng, soleh, nggak pelit sama bini, nggak galak sama istri. Ada nggak suami yang pelit sama bini? Banyak bang, aku aja bang. Ditanya sama bininya, bang lu punya duit dari mana gua? Padahal di selipan pecinya ada 2,5 juta bang. Ditekuk-tekuk. Mudah-mudahan rezeki kita biar pada berkah semua. Amin. Singkat aja, rezeki ya ini pasti datang setiap orang. 1000 kali orang ngalang-ngalangin. Kalau emang udah rezeki kita nggak bakalan bisa. Kalau emang itu jatuhnya bakalan rezeki kita. Khawatir. Pasti nyampainya ke kita emang udah rezekinya kita. Sebaliknya kadang-kadang kalau emang belum rezeki padahal udah dipanjerin 1,5 juta. Ada aja pakai bantu dibatalin lagi kan bangsa gitu. Gagal. Belum rezeki namanya. Jangan pernah berpikir negatif kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita butuh. Singkat, rezeki ini pasti datang. Jangan takut nggak punya rezeki. Yang dagang aja, yang usaha aja, yang kerja aja pasti ada rezekinya. Malamnya doa ngadu kepada Allah, siangnya kita usaha. Yang dagang, yang ngojek, yang buka warung. Yang penting udah ibadah kepada Allah, udah berdoa, udah minta. Terus al-harokah barokah, gerak itu akan datang ke keberkahan. Yang ngojek sebelum berangkat ngojek tuh guru ngajarin tuh, kerjain juga tuh sholat sunnah duhanya, kerjain dah, mau 4 boleh, 8 boleh. Habis sholat duha, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sebelum doa baca yasin dulu 41 kali. Istighfarnya 70.000. Baca selawatnya 20.000. Waqiahnya 41, kelar jam 10:30. Ya, udah keluar aja kalau rezeki kita. Ya Allah, tahu ada yang berhenti. Bang, ojek ya, anterin saya ke perapatan Prancis, berapa duit? Singkat, semuanya pasti ada rezekinya. Mudah-mudahan rezekinya pada berkah nih ada di sini semua. Yang kedua, takdir. Ini kalau kita jelasin pembahasan takdir ini panjang lebar. Guru kita sering nyampe itu ada takdir mu'allaq, ada takdir ini kalau kita jelasin atu-atu lama dah. Yang ketiga, yang pasti datang adalah kematian. Pasti datang. Kalau sudah umurnya, mau yang tua, mau yang muda, kalau umurnya udah nyampe, ajalnya batasnya udah habis, mati nggak? Kalau mati, ini kan kita calon semua bakalan mati, benar? Bakalan mati. Kalau tua udah waktunya mati, muda waktunya mati, nggak kudu sakit-sakit. Berapa banyak saudara kita malamnya ngobrol jam 10 masih sehat seger buger, jam 1 dengar pengumuman dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget kita, ya Allah, malam jam 10 baru ngobrol, kok sekarang udah kagak ada umur, kagak ada yang tahu. Benar nggak Pak? Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal udah nyampe, kagak bisa dimundurin, kagak bisa dimajuin, pasti untung berbicara mati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untung berbicara mati nggak diambil dari urut-urutan abjad. Ngaca. Coba kita pikirin, kalau bicara mati dari urut-urutan abjad, yang pertama dari A mulu mau B mati. Kira-kira C sama D besok nggak enak tidur, enak makan. Gua ini besok nih persiapan belum ada, udah pasti. Dan untung bahasa Bekasinya, bahasa Betawinya berbicara mati tidak seperti kita makan kacang rebus. Kok begitu Ustaz? Contoh, kalau lagi acara begini kan biasanya ada kacang rebus nih. Ya, itu kan kacang rebus modelnya kan banyak. Ada yang gemuk, ada yang kuruk, ada yang banyak airnya, ada yang kempes. Untung berbicara mati enggak seperti kita nyomot kacang rebus. Andai kata mati seperti itu,
Ini gemuk dulu dicomot, gemuk habis yang buru enak, bener nggak? Untung nggak begitu, ngajak mau tua mau muda waktunya mati mak, mau kuru mau ceking kalau udah waktunya mati mak mati. Kalian siapa yang tahu urusan kematian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang tahu. Terkadang yang dirawat di rumah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati, yang nungguin mati duluan. Kecapean kali. Umur nggak ada yang tahu, bener nggak? Makanya ayo kita persiapin diri kita, namun yang namanya kematian. Emang kita hidup tiba nungguin mati doang bang, bener nggak? Tiba nungguin mati doang, karena keseharian secara globalnya kita udah bisa ukur kegiatan kita. Kelar nih, dikit lagi di tahlilan kita kelar. Paling banter jam 10 udah pulang dah tuh kita. Gitu pulang, ada yang di rumah ngambil Quran lagi, baca Quran, ada yang gitu. Pulang dari sini ngambil Quran, ada. Alhamdulillah dari wajahnya kelihatan ini bercahaya terang banget. Beresin dia ya. Ada yang pulang dari sini habis tahlilan di rumah, ada yang baca Quran, ada yang dia ngerjain sholat sunat taubat sebelum tidur. Ya ada yang megang handphone, ada yang ngotak-ngatik handphone aja. Paling banter dah tidur jam 11 dah. Tidur dah kita dah, pules. Naik jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Bangun kita. Ada yang bangun dari tempat tidur ke kamar mandi, itu ngambil air wudhu, balik lagi dia ngambil sejadah, dia sholat tahajud. Ada yang timbang bangun dari tempat tidur ke kamar mandi kencing doang, balik lagi ke tempat tidur. Kira-kira ini jamaah yang di luar yang mana modelnya ya? Oh dari mukanya mah yang nomor 1 ini ahli tahajud semuanya di sini mah. Amin ya robbal. Tuh. Naik subuh dah, sholat kita subuh berjamaah, kelar sholat subuh berjamaah. Ada yang lanjutin ntar sholat sunnah isyraq. Habis sholat sunnah isyraq dia pulang dah tuh. Ada yang bininya udah nyiapin sarapan, nasi uduk, gemplong dan sebagainya. Nyarap dah, kemudian mandi, dia mandi, begitu mandi kelar, yang berangkat kerja, yang buka warung, terus begitu seterusnya. Masuk dah sholat zuhur, alhamdulillah, sholat zuhur kita. Makan siang, kelar makan siang 12:30, jam 1 masuk lagi yang ngantor. Terus begitu terus, singkat cerita, masuk sholat asar, alhamdulillah, dan seterusnya begitu. Bekal apa yang kita punya? Ya Allah, udah siap belum kira-kira ini kita yang namanya kematian? Nah, lebay ini kalau tanya udah diem aja ya. Insya Allah mudah-mudahan kita minta kepada Allah biar dikasih panjang umur untuk taat beribadah kepada Allah. Begitu Pak, Bang yang di luar nih, kalau lagi doa jangan minta panjang doang, minta panjang umur dipakai untuk taat beribadah kepada. Ini mah minta panjang doang. Ya Allah kasih saya panjang umur, ya Allah dikasih sepanjang-panjangnya. Kiamat kurang 3 hari orang udah pada kagak ada, dia dewek-dewek. Ya kudu enak kira-kira begitu. Agak enak. Bener gak? Maka minta umur kita ini biar dipakai untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita semua. Pasti kita bakalan mati. Laksana kalau lebaran, ada yang dari Kalimalang nih, dari sini pulang kampung. Ada yang ke Jawa Tengah kalau lebaran nih, ya Idul Fitri, ada yang ke Jawa Timur. Masya Allah, dia bawa bekal banyak. Umpama contoh, Bang Solah pulang kampung umpama ke Jawa Timur, bawa duit, dia pulang kampung dari sini ke Jawa Timur, bawa duit 350 juta, di sono jonjon apa enggak? Enak apa enggak? Enak. Tetangga cepet kebagian. Tapi jangan coba-coba. Begitu pulang kampung bawa duit segoceng-gocengnya, langsak kita di jalan kan. Nyampe agak kita pelanga, plomo. Itu tiba urusan dari sini Jawa Timur, Jawa Tengah, pulang kampung masalah urusan dunia lah. Kalau kita udah pulang kampung selamanya, belum diperiksa di kuburan. Kata baginda Rasul kan kuburan pos pertama. Kalau pos pertama di sini selamat, insya Allah kesononya selamat. Tapi kalau di pos pertama di kuburan udah digedingin, udah dikemlangin, jangan harap dah di sononya. Ayo kita perbaiki hubungan kita kepada Allah maupun hubungan antar sesama. Apa bekal kita, amal kita yang nemenin kita ketika kita mati nanti di kuburan? Kan kayak kita sering nyampein tuh. Mulai hadis Nabi besar Muhammad SAW.
Ketika kita mati, yang ngiringin kita ke kuburan kan 3. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga yang 2 pulang. Kita janji sehidup semati ketika lagi berdemenan sama bini kita. Kita mati duluan. Apakah bini kita nemenin saking demennya sama kita? Bang, udah demen banget sama lu bang, lu ngapa pulang duluan bang? Udah saking demennya, gua temenin 3 hari aja, ada begitu. Kan kata bini kita, udah bang lu diem di sini, gua mau kawin sama RT. Begitu. Bukan RT sini, jauh. Atau sebaliknya, bini kita meninggal duluan, apa kita sebagai suami nemenin baru seminggu aja? Agak. Teman kita yang baik banget sama kita, ketika kita mati duluan, apa nemenin? Kadang-kadang nginjek tanahnya paling kenceng. Biar padat tuh balik lagi. Gitu kadang-kadang. Banda kita. Ini ketika kita mati nganterin ke pemakaman tuh motor, mobil, ambulan nganterin. Ntar pulang dia. Kontrakan yang kita punya ratusan pintu, apa nemenin kita dalam kuburan? Kagak. Banda yang kita punya, yang kita kumpulin paling gak buat warisan anak kita. Tapi kadang-kadang mending, kadang-kadang ditinggalin warisan pada aku, kadang-kadang berantem gara-gara warisan. Bener gak? Jangankan perkara berat, ambulan segala macam, motor, mobil, pacul sama tikar pandan gak boleh ke bawah. Kata Amil, angkat pacul, tinggal angkat nyampe ke bawah tuh. Apa yang kita buat timbang kain putih doang? Pulang semua dah. Tinggal amal kita yang nemenin, iman kita yang nemenin, sholat kita, zakat kita, semua yang nemenin. Kalau di dunia masa hidupnya dia cakep urusannya, baik kepada Allah maupun antar sesama, entar yang mereksa wangi datangnya bang. Baik nanyanya, pelan-pelan nanyanya. Tuh ditanya, jawab. Ustaz udah jadi sama kiai saya hafalin, lagi dunia apa di sana belum tentu. Ini iman kita dan amal kita yang jawab. Tapi kalau yang kagak danta, baik hubungan sama Allahnya maupun antar sesamanya nggak beres, ditanya Islam, sholat, alhamdulillah orang-orang. Jadi orang-orang yang sholat itu kagak. Puasa Ramadan, alhamdulillah orang-orang mulu. Hubungan sama Allahnya umpama nggak bagus, hubungan antar sesamanya nggak bagus. Begitu ditaruh di kuburan yang nganterin udah 7 langkah pulang, yang mereka nyampe serem, nanya galak. Ditanya nggak bisa jawab. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ngaco jawabannya. Kiu gede. Kiu jawabannya. Pukulan ketiga malaikat munkar wa nakir mendem 70 hasta. Sakit itu ini pukul malaikat munkar lah, pukul enak amat jawabannya, acak-acakan katanya. Begitu kedik mendem dicongkel, diangkat lagi, ditanya, ngaco lagi jawabannya, dikedik lagi, mendem lagi. Terus begitu seterusnya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kita di kuburan udah dikemplangin, di akhirat enggak dong? Kata siapa? Ibarat orang ngambil motor, ngambil mobil itu DP-nya bang segitu. Apalagi di sana habis kita diunyang-unyang. Allah. Dah. Singkat padat, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan guru kiai, mohon maaf kalau bahasa saya jeblok-jeblok. Ya acara ginian mah jangan terlalu lama, beda sama acara murid, acara tahlilan kan ya. Jadi yang sedang-sedang aja, kelamaan jangan, kependekan juga jangan. Ya bukan apa-apa,